Kita masuk kepada hadis Nabi SAW tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat. Lalu mereka diseret ke kiri, tidak boleh bertemu dengan aku, maksudnya kata Nabi SAW. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab melalui lisan para malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat pada saat Nabi SAW diutus. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, maka mereka murtad. Kalau anda pernah mempelajari atau pernah baca sirah nabawiyah pada saat Nabi SAW meninggal, maka seluruh jazirah Arab murtad, kecuali 3 kota, Madinah, Mekah, dan Taif. 3 kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam. Yang lainnya semua umumnya murtad, tinggalin agama, padahal tadinya sudah beriman, gitu kan? Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus pasukan yang memerangi mereka sampai akhirnya banyak yang kembali ke Islam dan banyak juga yang terbunuh dalam kekafiran. Yang paling terkenal 2 kisah, Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga, dan ada Al-Aswadul Unsi. 2 ini pemimpin suku, di bawah mereka ada 100.000 orang dan semuanya mengakui keduanya sebagai nabi, murtad dari agama Islam. Jadi seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain, laki-laki dan perempuan telanjang gak pakai pakaian, pasti mereka saling lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Gak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain, karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Saya kasih contoh memahami hadis ini. Kalau terjadi kebakaran, ada orang lari telanjang, Bapak Ibu masih sibuk melihat auratnya? Ini kebakaran, kita bisa kebakaran, bisa mati kebakaran. Dia lari, paling orang telanjang, tapi kita pun mau menyelamatkan diri. Atau musuh lagi nyerang, atau terjadi gempa, atau terjadi banjir yang besar, orang sudah nggak pikir syahwat lagi. Itu contoh rasional dunia ya. Di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Quran. Di antaranya tentang kejadian mahsyar itu ada disebutkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hajj ayat 1 pertama saya bacain, hai manusia, takutlah kalian, tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian. Kalian tidak mampu menampung itu. Allah sudah ingatkan. Ayat pertama surah Hajj. Ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya. Dan kalau ada wanita yang sedang mengandung, maka segera dia melahirkan atau akan gugur kandungannya. Serta kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk semuanya, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azabnya Allah sangat keras. Lebih jauh lagi, hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4308. Kata Nabi SAW, akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu. Betul-betul memang Allah kasih kepada aku, kata Nabi SAW. Dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ.
dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat pertolongan, dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan. Begitu pula bendera alhamd, pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat, dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dibelahkan bumi itu. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat ahli sunan, nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai Allah datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Nggak disebutkan 1 atau 2 mil, tapi sekian mil. Jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan mahsyar. Lalu hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada 7 golongan yang selamat, tidak kena panas pada saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja. Yang pertama, kata Nabi SAW, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keadaan saleh. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kelima, seseorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang keenam, seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan, tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak akan kena panasnya mahsyar pada saat itu. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan kesusahan. Kata Nabi SAW, pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua, maka mereka mendatangi Adam AS. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama, maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Adam, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Dan aku sendiri pernah berbuat salah, memakan buah khuldi, walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah. Nafsi diriku sendiri. Coba pergi ke Idris, Nabi setelahnya. Wahai Idris, kaulah yang telah diberikan maqam, tempat yang tinggi oleh Allah. Kamu Nabi yang kedua dan seterusnya. Banyak kelebihan. Lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani Tuhan, saya murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka selamatkan diriku sendiri. Pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh terus mengatakan hal yang sama. Kemudian pergi ke Nabi Hud, Saleh, Syuaib, semua Nabi semuanya nolak. Kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini, tapi yang jelas mereka semua nolak. Terakhir Isa AS, Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang semua pada dengar, engkaulah Nabi terakhir, engkaulah Nabi penutup, engkaulah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu aku berkata, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum aku dan juga sesudahku. Lalu terdengar suara dari langit, kata Nabi SAW, Allahu alam berapa lama saya sujud. Lalu terdengar suara dari langit, dari arsy-Nya Allah. Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan, wah Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka kau akan diberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin Nabi SAW, maka beliau memberikan 2 syafaat pertolongan. Pertolongan pertama adalah semua manusia dihisab pada saat itu ke surga atau ke neraka, dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam agar bisa diselamatkan dari api neraka.